Kasih yang melampaui batas, meruntuhkan tembok, membangun jembatan. Salam saudara-saudari dan para sahabat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Percikan Hati, edisi 16 Juni 2026. Hari ini kita merenungkan Injil Matius pasal 5, ayat 43 sampai dengan ayat 48. Dalam bacaan kita dengarkan bahwa Tuhan Yesus membawa kita pada puncak radikalisme kasih-Nya. Melalui Injil Matius ini, Dia membongkar sekat-sekat kenyamanan kita dalam mengasihi. Selama ini standar dunia mengajarkan kita hukum timbal balik. Kasihanilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Logika ini tampak adil dan manusiawi, aman bagi ego kita. Namun Yesus datang bukan untuk melanggengkan standar manusia, melainkan untuk memperkenalkan standar kerajaan Allah. Mari kita renungkan beberapa poin pada bacaan hari ini. Yang pertama, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengungkapkan bahwa kasih itu tidak bersyarat. Mari kita jujur, ini adalah salah satu perintah Yesus yang paling sulit untuk dilakukan. Mengasihi orang yang menyayangi kita itu mudah. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa melakukannya. Namun mengasihi musuh, mendoakan orang yang telah memfitnah, orang yang telah menjatuhkan atau menyakiti hati kita, itu membutuhkan rahmat yang luar biasa. Yesus tidak sedang berbicara tentang perasaan, suka atau tidak suka terhadap musuh, melainkan sebuah keputusan kehendak untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mengupayakan kebaikan bagi mereka. Ketika kita mendoakan musuh, kita sedang membebaskan diri kita pada penjara kebencian. Yang kedua, Tuhan Yesus memberikan alasan yang sangat indah mengapa kita harus mengasihi tanpa batas, yaitu kita diajak meniru karakter Bapa yang universal. Matahari diterbitkannya bagi orang jahat dan orang baik. Hujan diturunkannya bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Allah tidak memilah-milah berkat alam semesta berdasarkan moralitas manusia. Kasih-Nya bersifat universal. Sebagai anak-anak Allah, kita pun dipanggil untuk memiliki DNA yang sama dengan Bapa. Jadi, kita hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Apa bedanya kita dengan dunia? Identitas kita sebagai murid Kristus justru diuji saat kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit dikasihi. Yang ketiga, kita dengarkan dalam bacaan tadi, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat ini mengungkapkan bahwa panggilan kita adalah panggilan menuju kesempurnaan. Kata sempurna di sini dalam bahasa aslinya teleios tidak berarti tanpa celah seperti robot, melainkan utuh, penuh, dan mencapai tujuan perkembangannya. Dalam konteks Injil Lukas, kata ini disejajarkan dengan hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas pasal 6 ayat 36. Jadi, menjadi sempurna
seperti Bapa berarti kapasitas hati kita terus diperluas hingga mampu mengasihi tanpa batas, sama seperti hati Bapa. Lalu kita belajar apa dari bacaan dan renungan hari ini? Kita belajar bahwa mengasihi musuh bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan rohani yang sejati. Tuhan Yesus tidak hanya berkhotbah, tapi Dia menghidupi khotbah itu. Ia tidak hanya berkhotbah, tapi Ia menghidupinya. Di atas kayu salib, saat dihina dan dipaku, kalimat yang keluar dari mulutnya adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Maka pertanyaannya adalah, siapakah yang selama ini kita anggap musuh dalam hidup kita? Apakah itu rekan kerja yang toksik, anggota keluarga yang mengecewakan, atau mantan sahabat yang mengkhianati kita? Maukah kita hari ini membawa nama mereka dalam doa-doa kita? Bukan mendoakan agar mereka celaka, melainkan memohon agar Allah memberkati dan mengubah hati mereka, dan terlebih lagi menyembuhkan hati kita sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu jawabnya ada di dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mencurahkan rahmat-Mu kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Lembutkanlah hati kami yang seringkali keras dan dipenuhi dendam. Berikanlah kami hati yang luas seperti hati-Mu, agar kami mampu mengampuni dan mendoakan mereka yang menyakiti kami. Jadikanlah kami pembawa damai dan saksi kasih-Mu yang tanpa batas di tengah-tengah dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.